Yang kami hormati Republik Indonesia, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Yang tadi jangan ya. Ya Pak, terkait ini Pak, pompa Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ke Pak Pangdam, luar biasa beliau bergerak cepat untuk darurat pangan kita yang sekarang ini kondisi pangan yang sulit. Alhamdulillah kita sudah identifikasi ada 300.000 hektar lahan yang IP-nya 1, kita angkat menjadi 2 atau 3. Nah ini kalau ini kita bisa angkat IP-nya, itu kalau 2 kali saja kita angkat produksi 5 ton, berarti itu 1 juta tambahan bisa dari Jawa Tengah. Tambahan kalau kita tanami 2 kali yang 300. Ini potensinya, dan kami siapkan pompa. Pompa kami kirim pertama adalah 5.000 pompa ke sini. Dan inilah solusi cepat untuk menangani pangan. Karena kalau kita ingin bangun sawah, itu butuh waktu. Tapi kalau pompa, sawah yang sudah ada, itu bisa langsung kita tanami. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa mulai mengolah dalam mungkin 1, 2, 3 hari bisa tanam. Jadi solusi cepat untuk pangan mengangkat produksi adalah pomparisasi. Kami ingin rancang, insya Allah Pulau Jawa minimal 500.000 hektar. Itu minimal. Tapi kemarin kami dengar dari Jawa Timur 400.000, di sini 700.000, Jawa Tengah 200.000 lebih. Ini hampir 1 juta yang bisa kita angkat air. Insya Allah anggaran sudah disiapkan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah berita baik untuk petani. Mudah-mudahan dalam waktu dekat SK pupuk yang dulunya hanya 50%, yaitu 4,7 juta menjadi 9,5 juta ton. Dalam waktu dekat SK-nya turun, kami tindak lanjuti ke gubernur dan bupati se-Indonesia. Kemudian ada tambahan ABT 5,8 triliun untuk pompa. Jadi ada hikmah di balik El Nino ini yang begitu keras. Petani mendapatkan insentif berupa pompa, kenaikan pupuk subsidi, dan bibit unggul, benih unggul. Kami sediakan 2 juta jagung, 2 juta hektar, 2 juta hektar untuk padi. Ya, Pulau Jawa aja atau nanti secara nasional? Secara nasional. Jadi kami fokus Jawa karena Jawa tentang kendalinya dekat, kemudian 70% produksi kita ada di Jawa, sehingga kami langsung sentuh Jawa dulu, kemudian luar Jawa juga kami target 500.000 hektar. Untuk mengantisipasi El Nino yang masih akan Ini El Nino harus diketahui, El Nino berlanjut sampai Juni, baca BMKG sampai Juni. Yang paling ekstrim karena overlap. April sudah mulai masuk musim kering. Ini transisi sampai Oktober. Juga ada El Nino di tengahnya. Bisa bayangkan, ada El Nino, ada kekeringan. Jadi 2 kali kena. Nah, 2 kali pukulan El Nino, pukulan kering yang reguler, yang rutin tiap tahun. Sehingga kita harus betul-betul waspada. Kita harus melakukan preventif, pencegahan, bukan kuratif. Setelah terjadi baru kita sibuk. Sekarang kita melakukan antisipasi. Oke. Gimana? Terkait teknis di lapangan tadi pompanisasi. Gini, jadi kita kan baru rakor ini. Yang pertama, tadi dari Pak Menteri akan memberikan bantuan pompanisasi ya. Artinya bagaimana ada sungai, terus ada beberapa hektar yang di sawah itu nanti akan kita aliri, karena sehingga bisa kita panen minimal 3 kali lah ya dalam setahun itu. Nah tadi pada saat rapat ini kita memetakan permasalahan-permasalahannya bagaimana yang ada di lapangan, yang real di lapangan, yang harus kita tanyakan kepada petani, dan kita lewat bantuan para Babinsa ya, Dandim yang ada di lapangan, sehingga nanti akan ada rapat selanjutnya, dan penanganan masalah air ini biar tepat sasaran ya. Pompanya ini Babinsa yang akan bergerak atau seperti apa Pak? Ya, nanti Babinsa
ya wilayah setempat itu akan menentukan sungai mana yang terdekat di sana dan bisa mengairi berapa puluh hektar yang ada di wilayah itu, ya, sehingga si sawah itu tetap sepanjang tahun bisa kita sedot airnya dari sungai menuju ke lahan-lahan pertanian, ya. Kalau sekarang misalkan hanya mengandalkan tanda hujan, kan baru hanya sekali aja. Ya mudah-mudahan dengan adanya itu pompanisasi itu air tetap bisa berjalan, bisa mengalir sepanjang tahun, ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.